Rara turun tangan mencari golok yang digunakan untuk menghabisi ibu dan anak di Subang. Tim penyidik dari Direskrimum Polda Jabar membawa Rara Istiati Wulandari, pawang hujan MotoGP, ke lokasi TKP kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada Selasa, 24 Oktober. Rara, yang dikenal sebagai peramal tarot, sebelumnya sudah beberapa kali hadir ketika dibutuhkan untuk membantu mengungkap tabir kasus Subang. Saat ini, kasus tersebut mulai terungkap, dan hampir semua prediksi yang diberikan oleh Rara dinilai sesuai dengan fakta yang terungkap. Rara dihadirkan di lokasi TKP kasus Subang di Jalan Cagak, diduga diminta oleh pihak kepolisian untuk membantu meramal keberadaan golok yang sedang dicari oleh puluhan penyidik di TKP. Namun, hingga berita ini ditulis, golok tersebut belum juga ditemukan. Polisi tidak hanya membawa Rara Istiati Wulandari untuk membantu menerawang keberadaan golok tersebut, tetapi juga membawa tim penjinak bom dengan menggunakan alat metal detektor untuk mengidentifikasi keberadaan golok dengan menyusuri seluruh TKP dari depan hingga belakang rumah. Hingga berita ini ditulis, pencarian barang bukti golok masih terus berlangsung, dan ribuan warga masih memadati kawasan sekitaran TKP. Warga terlihat penasaran ingin melihat dari dekat olah TKP dan kedatangan pelaku pengakuan terbaru, Danu. Pengakuan terbaru itu diungkapkan oleh anggota tim kuasa hukumnya, Ahid Syaroni. Pengakuan terbaru ini sekali lagi menyeret nama Yosep Hidayah, yang saat ini sudah menjadi tersangka. Yosep dan Danu merupakan dua orang yang ditahan di Mapolda Jabar, sementara 3 tersangka lain tidak ditahan. Ahid Syaroni, dikutip dari Kompas.com pada Senin, 23 Oktober, mengatakan bahwa di malam pembunuhan, Yosep ternyata curhat pada Danu mengenai keluarganya. Saat itu, Yosep mengungkapkan kekecewaannya karena perlakuan istri dan anaknya. Pertemuan antara Yosep dan Danu itu sendiri terjadi di warung pecel lele. Dalam curhatannya, Yosep mengaku bahwa dia sudah tak lagi memiliki penghasilan dari yayasan. Selain itu, dia hanya mendapatkan uang jatah dari istrinya yang mengelola yayasan. Awalnya, Danu tidak menyadari alasan diajak Yosep ke warung pecel lele pada tanggal 17 Agustus 2021. Danu menyebut bahwa Yosep memintanya untuk memberikan pelajaran pada anak dan istrinya. Setelah dari warung pecel lele, mereka meluncur ke tempat kejadian perkara, yaitu rumah yang ada di Jalan Cagak, Subang. Ahid menambahkan bahwa sesampainya di TKP, Danu diminta oleh Yosep untuk menunggu di luar rumah korban. Danu juga mengaku mendengar serta menyaksikan korban Amalia dianiaya sebelum akhirnya tewas setelah dibunuh. Ahid menyebut bahwa Danu melihat kedua mayat korban sempat dibersihkan di kamar mandi sebelum dipindahkan ke mobil Toyota Alphard. Bahkan, Ahid menyebut bahwa Danu sempat ikut mengangkat jasad Tuti ke dalam mobil, sementara jasad Amel diangkat sendiri oleh Yosep. Sobat Ini Info, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe agar sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya.